Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 135. Dan orang-orang yang idza fa'alu fahisyah, apabila mereka melakukan perbuatan keji, fahisyah, aw zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri sendiri dengan melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, zakarullah, lalu mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba, dan siapakah lagi yang akan dapat mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Walam yusirru, dan mereka tidak berketerusan ala ma fa'alu, melakukan perbuatan keji itu. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Itu pembuka kaji kita pagi hari ini, mengingatkan atau mengenang kepada kaji yang lalu. Yang pertama dulu, bahwa Al-Quran itu adalah obat yang akan menyembuhkan penyakit kita. Di antara petunjuk Al-Quran adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sesuai hadis Imam Baihaqi, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum, maukah kamu aku tunjukkan penyakit kamu dan obat kamu. Penyakit kamu, da'ukum, adalah dosa-dosamu, sementara obat kamu adalah dawa'ukum al-istighfar, perminta ampun kepada Allah. Itu satu mengenai. Yang kedua, al-abdu aminun, seorang hamba aman daripada azab Allah selama dia beristighfar, mastaghfarullah. Mastaghfarullah, selama seorang hamba itu lagi minta ampun setiap salah, setiap sasik, setiap tergelinci, setiap terdorong dan segala macam, capek-capek minta ampun, aminunnya, aman daripada azab Allah. Yang berikutnya, inna syaitan, sesungguhnya syaitan telah berkata dan bersumpah di hadapan Allah, wa izzatika ya Rabb, demi kemuliaan dan keperkasaanmu ya Allah, la abrahu ughi ibadaka ma damat arwahum fi ajsadihim, aku akan terus menerus menyesatkan hamba-hambamu itu selama ruh mereka ada di jasad mereka. Selama mereka hidup, aku tidak akan berhenti
menyesatkan, menipu, memperdaya mereka. Itu sumpah setan. Lalu jawaban Allah, qala rabb wa izzati wa jalali, demi kemuliaan, keperkasaan dan keagungan serta keluhuranku, la azalu aghfiru lahum, aku juga akan terus menerus memberikan ampunan kepada hambaku itu, mastaghfaruni, selama mereka minta ampun kepadaku. Setan berusaha menyesatkan, sasek kita salah, kita tergelincir, kita cepet minta ampun. Kemudian berikutnya, bahwa inna lil qulubi sada, hati itu ada lo berkareknya, berkarat, kotor, kumuh. Kasada il hadid, seperti besi bisa berkarat, besi bisa berkarek. Wajilauha al istighfar, pembersih hati dari para karatannya adalah istighfar. Sebagaimana besi dibersihkan dari karatan dengan dibakar. Jadi bagaimana hati itu supaya bersih? Sebab hati itu berkarat, kotor, kumuh, istighfar. Dan tidak ada hati kita kok yang tidak kotor. Sebab kita dilarang lo menganggap hati kita bersih, suci. Maka istighfarlah yang akan membersihkannya. Untuk itu tuba, berbahagialah orang. Berbahagialah orang yang banyak beristighfar. Sebab ini istata'tum an tukthiru minal istighfar faf'alu. Apabila kamu atau kalian, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Al-Hakim, apabila kamu atau kalian memperbanyak istighfar, mampu memperbanyak istighfar, faf'alu, lakukan. Kerjaan itu. Fa innahu laisa syai'un anjaha inallah, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat bisa menyelamatkan kita daripada si Allah, dan tidak ada orang yang paling Allah cintai melainkan orang yang banyak beristighfar. Untuk itu kaji kita subuh ini, aksiru, perbanyak istighfar. Aksiru minal istighfari fi buyutikum, perbanyak meminta ampun kepada Allah di rumah-rumahmu. Wa ala mawaidikum, di meja-meja makan, di hidang-hidangan, di jamuan-jamuan kamu, perbanyak istighfar. Wa fi turuqikum, di jalan-jalan, sepanjang jalan, baik berjalan kaki, pakai motor, ataupun pakai bus dan segala macam, fi turuqikum, perbanyak minta ampun. Wa fi aswaqikum, wa fi aswaq berarti di pasar-pasar. Wa fi majalisikum, di mana kamu duduk, di mabasuh, duduk-duduk bersama-sama, perbanyak istighfar. Ainama kuntum, atau di mana saja kamu berada, perbanyak istighfar. Kenapa? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, fa innakum la tadruna, karena sesungguhnya kamu itu tidak tahu, mata tanzilul maghfirah, bila turunnya ampunan Allah. Lantaran kita tidak tahu dan tidak diberitahu bila pintu ampunan Allah atau ampunan Allah diturunkan, maka perbanyak istighfar di mana-mana. Lebih-lebih di tampek-tampek yang besar kemungkinan di situ banyak sekali orang lalai, lengah, atau diduga banyak terjadi berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa. Seperti di jalan-jalan, di pasar-pasar.
di ruang-ruang pertemuan-pertemuan, di jamuan-jamuan. Di ketika itu orang banyak lengah, banyak lalai. Jadi di mana orang banyak lengah, banyak lalai, banyak sibuk dan banyak pelanggaran, di situ kita harus memperbanyak istighfar. Salah satu tempat di mana orang banyak lalai dan di mana di tempat itu setan menancapkan benderanya, itu pasar. Di pasar-pasar itu wilayah setan namanya. Makanya ketika kita masuk pasar, jangan lupa berzikir. Dan ada di pasar, kita ketika itu perbanyak istighfar. Sebab ketika itu orang sarang sibuk, sarang suntuk, sarang kompeh. Disitulah perbanyak istighfar dan zikir, karena kita tidak tahu bila kolah gerangan ampunan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama besar di zaman tabi'in, menjalihkan kepada kita. Dek kita tidak tahu bila kolah. Itu bila kolah. Bila gerangan. Kapan waktunya ampunan Allah itu turun. Sehingga kita diberi ampunan, tidak tahu. Tidak tahu gitu. Sama dengan doa. Kapan doa kita dikabulkan Allah, kita pun tidak tahu. Tapi perbanyak doa. Nah, ada disyaratkan di waktu-waktu tertentu, di saat-saat tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu, di situ kita dianjurkan mana banyak beristighfar. Karena besar kemungkinan di waktu itu, jika kita beristighfar, diampunkan oleh Allah. Sama dengan doa, kita tidak tahu tuh, bila doa kita itu akan dikabulkan. Yang jaleh kita harus berdoa. Perbanyak doa. Cuman ada waktu-waktu tertentu. Al-awqat, ada waktu-waktu tertentu, saat tertentu, tempat tertentu, keadaan dan momen tertentu, kalau kita berdoa besar kemungkinan dikabulkan. Seperti itulah istighfar. Ada saat tertentu yang kita memang disukui perbanyak istighfar. Karena di saat itu besar kemungkinan istighfar kita diterima. Berarti kita diampunkan Allah dosa kita. Kalau tadi kita awali perbanyak sajalah istighfar, kok dima beko diampunkan Allah, jadi perbanyak. Cuman ada waktu tertentu yang ketika itu kita harus memperbanyak banyak istighfar. Pertama, sebelum subuh tadi, sahur namanya. Sebelum subuh, sekarang masih sahur. Sahur itu ketika gelap malam lah habis. Sebelum tabi fajar, sebelum subuh masuk. Dia namanya parak siang. Parak siang. Barangkali lah siang wak parak. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, mereka orang bertakwa yang Allah janjikan kepada mereka surga, suka meminta ampun. Surah Az-Zariyat. Dalam surah Ali Imran ayat 17 pun disebutkan demikian, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang suka meminta ampun di waktu sahur. Sahur itu bukan di bulan puasa. Bulan puasa sahur itu waktu, bernama sahar. Sahar waktu
ketika tengah malam lah lewat, gelap pekat malam lah beransur hilang. Jam berapa kira-kira? Jam 3. Jam 3 sampai masuk subuh. Diperkirakan. Nah, menjelang subuh kalau kita jaga jam 4, rasanya jam 4 kalau jaga. Lah ngaji-ngaji orang kan. Itu 4:30. Maka itu waktu terbaik untuk istighfar. Bisa pendek, bisa menengah, bisa panjang. Kemarin kita sampaikan, kalau istighfar kita jangan lupa dibawa orang gaib kita. Dan memintakan ampun pula kepada Allah kaum muslimin muslimat. Minimal kita baca Rabbil fili waliwa hidayah warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi waktu sahur waktu yang terbaik untuk istighfar. Cuman istighfar tu kita baca bukan banyak nanti yang perlu dibilang-bilang. Yang paling penting ketika kita beristighfar, kita memahami, menyadari bahasa kita bersalah. Kita lalai, kita lengah, kita keliru, kita sasik, kita melanggar, kita berdosa. Takana itu. Minta ampun. Minta ampun dengan sebenar-benar meminta ampun. Sebab kalau dosa kita tidak Allah ampuni, maka kita berhak mendapat sanksi hukuman siksa. Itu yang mendorong kita minta ampun. Andaikan tidak adalah sanksi hukuman, tidak terdorong orang minta ampun. Diriwayatkan ketika Nabi Yaqub alaihissalam, bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, agar anak-anak beliau yang berdosa diampunkan Allah dan dimaafkan dosa-dosa mereka. Anak-anak beliau kan sepakat menyingkirkan Nabi Yusuf. Dan kemudian adik Nabi Yusuf pun hilang loh, ditahan. Maka beliau Nabi Yaqub mengundurkan permintaan ampun kepada Allah untuk anak-anak beliau sampai masuk sahur. Dalam Quran surah Yusuf surah kedua ayat 98 bunyinya, Qala sawfa astaghfiru lakum. Aku akan memintakan ampun kepada Allah, kepada Tuhan, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di waktu sahur. Kita nak biasa jago, capek subuh. Capek jago subuh. Setelah bangun tidur, kau baru dulu jadi hijau. Sudah berduduk tu, atau mau salat dulu silakan. Jangan lupa memperbanyak astagfirullah. Minimal tu. Tambah seketik lagi jadi hijau, astagfirullahalazim. Tambah panjang seketik lagi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tambah panjang seketik lagi, alai astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Barangkali baratalo. Jangan hitung kalinya, banyak sih. Karena dosa kita pun tak kita hitung-hitung. Rasanya tak pernah lah kita menghitung dosa. Dan nak kita hitung zikir, tak. Tak ada zikir mula. Nak kita mangko-mangko kan zikir. Tapi nak nambo termasuk kita barangkali. Kan tak ada menghitung dosa. Cakap pagi berdosa, ke petang berdosa, cakap berdosa, kan tak ada. Itu minta ampun jangan hitung-hitung. Ada kalanya meminta ampun kepada Allah tu ada bilangannya yang ditunjukkan Nabi seperti setelah salat 3 kali, ayat 3 kalinya. Sebablah diajarkan
barakalinya. Dima kita nalah diajarkan berjumlahnya nampal rancak baca istighfar kita ketika itu sejumlah yang ada Nabi seperti setelah selesai salat. Tapi di luar itu banyak istighfar. Atau lebih panjang yang terkenal dengan Sayyidul Istighfar. Apa gitu kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alai khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. Alai. Alaima. Bahasa saya itu. Jadi momen terbaik, waktu terbaik, tempat terbaik, saat terbaik, keadaan terbaik meminta ampun salah satunya di waktu sahur. Pada umumnya kita disuruh memperbanyak istighfar. Kapan saja. Di mana saja. Dalam keadaan apa saja. Kita disuruh memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar itu malapang ada tu. Mailang karek-karek. Menentramkan hati. Perbanyak istighfar. Itu yang dikecekkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Aksiru perbanyak saja istighfar. Aksiru minal istighfar. Perbanyak sajalah istighfar. Di mana saja. Cuman di waktu sahur salah satunya lebih diperbanyaklah ketika itu. Coba saat-saat itu Allah membuka pintu. Allah membuka pintu ampunan. Kalah pernah kita dengar hadisnya barangkali. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla ilalatin ila sama'i dunia. Tuhan kita Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Tidak perlu kita kaji, kita kupas, kita bahas ba'a turunnya Allah. Sakit nak kepala awak. Ba'a turun Allah. Allah tu kan tak makhluk. Ilam berancak nak kita kupas, nak kita kaji baca Allah turun tiap malam ke langit dunia, di langit dunia. Kerana kita cuma percaya sajalah. Kalau lebih beriman, Allah turun ke langit dunia setiap malam hina yabqa thuluthul lail akhir. Hina ketika yabqa tersisa tinggal thuluthul lail akhir. Tinggal malam ko sepertiga lain. Dibagi malam tiga. Tinggal sepertiga. Andai sekiranya. Halo. Andai sekiranya malam cakap kita bagi ya. Halo. Alah. Maka sepertiga malam dan tinggal. Itu waktu terbaik untuk minta ampun karena Allah turun ke langit dunia. Yaqulu saat dan ketika itu Allah berfirman may yad'uni fastajibalah. Siameng dan berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Man, siapa yang yas'aluni, siapa yang minta kepadaku, fa'u'atiyahu, aku akan berikan apa yang dimintanya. Mai yastaghfiruni, siapa yang minta ampun kepadaku, fa'aghfiralahu, aku pasti ampunkan dosanya. Bila di sahur. Sahur itu kalah sepertiga malam tinggal. Jadi dia itu jaminannya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam tinggal. Tiga yang dikatakan. Berdoalah. Memintalah. Istighfarlah. Berdoalah. Memintalah. Istighfarlah. Logia. Kenapa? Kanlah dia ada peluang. Dia ada waktu. Ditawarkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis. Kalau tidak salah riwayat Imam Ahmad. Bahkan diseru, hai,
Mana di antara kalian yang akan meminta? Mintalah, aku akan kasih. Gitu. Mana di antara kalian yang akan berdoa? Berdoalah, aku jawab, aku kabulkan doa. Mana kalian yang berdosa? Minta ampunlah, aku ampuni dosa kalian. Itu namanya sentilan. Dicikuih kepala wak namanya. Aku tidak ampa gunung kesempatan itu. Di waktu sahur, tidak lo perlu kita tengah malam jago kan. Pacapek saja jago subuh. Waktu subuh masuk cakap kan jam 5 lewat sekian. 5 lewat 9 mah. Subuh masuk jam 5 lewat. Lata jago 4:30 itu masih sahur namanya. Karena batih waktu sahur ko. Ketika subuh lah masuk. Lah tapi fajar siddiq atau bahasa awaknya lahazan orang di tapik di waktu subuh itu habis sahur. Jadi sebelum sahur, sebelum azan subuh dikumandangkan bagi yang tapik waktu, sabalun tu masih peluang untuk nanti hal. Doa alai meminta memohon alai istighfar. Karena tercantum dalam Al-Quran. Hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hamba itu surga, ciri-ciri mereka di dalam 2 surat. Surat Ali Imran ayat ke-7 balik, dan nanti ketemu juga dalam surat Az-Zariyat ayat ke-8 balik. Sama isinya, redaksinya yang beda. Dalam surah Ali Imran bunyinya wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Kalau dalam surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 8 balik bunyinya wabil ashari. Kau penekanannya kepada waktu di waktu sahar atau di ujung di akhir malam, ketika sepertiga malam tinggal sebelum subuh masuk, hum yastaghfirun, mereka suka senantiasa meminta ampun. Ayat surah Ali Imran menekankan meminta ampunnya. Orang yang minta ampun. Dalam surah Az-Zariyat penekanannya kepada waktunya. Waktu. Inti kajiwa yang pertama kita memang harus memperbanyak istighfar kapan di mana saja, karena kita tidak pernah lapih daripada dosa. Karena kaji lampau, tidak ada kita konon suci, tidak ada nama rahsia. Sasia aja orang siap. Sedangkan orang asli mana orang siap berdosanya, apalagi wak ada siap. Bara bana siap bana, bara siap awak, bara saleh awak, bara ta'an awak, bara taqwa awak, bara rajinnya kita beribadah, bara banyaknya kita berzikir. Tapi yang namanya kita manusia, ado sen, miang, sen, ado sen, kilau, salah, keliru, lalai, sasek. Sengaja atau tidak sengaja. Namanya istighfar. Lebih-lebih di waktu sahur tadi. Perlu kita jago, lah kita sekian jago. Tidak perlu jago. Kalau tersinta, dia semua lalu. Bila tersinta, 5:30 kalau tersinta. Bahkan di kampung-kampung atau di masjid tertentu, kalau jam 5:30 itu lah bokompe orang memutar muretal. Lah tersinta sebab gitu. Sambayang tak sambayang orang lah tersinta seorang sebut no karih bunyi mi. Bangun, berwuduk, istighfar. Bisa salat, istighfar. Ini 3 lu caranya. Jago lalu sudah baca bacaan zikir jago lalu.
Langsung istighfar boleh. Sudah baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, atau alhamdulillah alladzi afani fi jasadi wa rada ilayya ruhi wa azina li bi dzikri. Setelah itu kita istighfar. Bisa astaghfirullah banyak-banyak, bisa astaghfirullah wa atubu ilaih, atau baca doa-doa yang diajar Nabi, astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Nuh dan segala macam. Perbanyak istighfar. Atau berwuduk dulu. Sudah berwuduk kita adalah bersih, istighfar. Atau salat dulu. Setelah salat kita istighfar. Jadi berarti tak terikat. Tak terikat. Nah, tinggal menggarikan muncuang salah. Cuman kalau nak terbiasa, nak terbiasa kita, sehingga tak kena. Makanya kita diajarkan oleh Nabi membaca doa, a'inni ala dzikrika alaih wa syukrika alaih wa husni ibadatik. Sebelum salam boleh, setelah salam pun dibolehkan. Karena ada dua perbedaan pemahaman ulama. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, tolong aku untuk berzikir kepadamu. Syukrika, untuk mensyukuri nikmatmu. Husni ibadati, bagaimana supaya bagusnya ibadahku kepadamu. Dibaca sebelum salam. Setelah innaka hamidum majid. Ada ulama yang berpendapat demikian dengan sekian dalil. Ada yang memahami setelah salam. Tapiknya setelah istighfar, Allah minta salam, zikir, tasbih, tahmid, takbir, kemudian doa, masukkan ke doa. Allahumma a'inni ala dzikrika. Aduh, meminta, memohon kepada Allah agar kita dikanakan, agar kita diingatkan oleh Allah untuk berzikir. Termasuk berdoa kan zikir je nak, istighfar kan zikir je. Karena pengana kita kadang-kadang menjala-jala malalalakan kembali. Kadang-kadang setan tu suka membawa kita untuk lupa. Dibawanya pengana kita ke lain, lupa kita berzikir. Lupa berzikir. Sebabnya lah bersumpah kan, lah bertekad, lah bersumpah untuk akan terus menyaksikan kita selama hayat di kandungan badan. Tu sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan kita lalai, lengah, nak terkana tu salah satunya syaitan. Caranya mohon kepada Allah. Mohonlah kepada Allah untuk selalu kita diingatkan. Ingat kita untuk berzikir. Ingat kita untuk istighfar. Ingat kita untuk membaca-baca doa-doa. Itu nikmat. Jangan lupa. Ingat, sadar, amuah, ndak malih kita untuk berzikir, untuk istighfar, untuk berdoa. Ketika itu kita lah dapat nikmat yang kadang. Sangat kadang nikmat. Karena tidak semua orang yang bisa ingat. Ambil contoh cakap, jaga lalu kan kita cakap lah jaga lalu semua. Apakah semua orang ingat istighfar? Rasanya tidak. Kuuk itu kenal orang, kuuk. Jaga lalu subuh cakap, tak semua orang yang takanan dan ingin untuk minta ampun. Pada tu waktu waktu terbaik. Hikmahnya, kalaulah kita jaga lalu subuh minta ampun kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, disamping berdoa dan minta, salat subuh, setelah salat subuh zikir dan seterusnya, berarti kita membuka lembaran hidup baru kita dari nol boleh. Dari nol kita lah berhasil. Hendaknya setiap pagi, kalau kita mandi setiap pagi untuk bersih-bersih, nah, jangan lupa lah kita sebenarnya membersih hati. Kan dua tu nak. Suci lahir
suci betul. Allah cinta kepada kedua-duanya. Yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, menyukai orang yang tobat. Tobat itu orang yang membersihkan hatinya, membersihkan batinnya. Mutatahhirin, orang yang mensucikan lahirnya dari najis dan hadas. Nah, ingat di situ didahului dengan taubat. Dengan taubat dulu. Allah mencintai, menyukai orang yang taubat. Taubat itu membersihkan badan atau membersihkan hati? Membersihkan lahir atau batin? Batin. Hati kita kotor, hati kita berkarat, hati kita kumuh. Mensucikannya tentu tidak dengan sabun, tidak dengan gundar, tidak dengan rinso, tidak dengan deterjen. Mensucikan hati kita kalau nyoba karek, sabuk hati cakap tu bisa bakarek. Intinya inna lil qulubi sadaan. Sesungguhnya hati itu memiliki karat, kotor, daki, kotor, kumuh. Kasadail hadid, seperti berkaratnya besi. Karat besi dihilangkan dengan membakarnya. Maka karat hati dihilangkan dengan istighfar. Di pagi hari kita bersihkan keduanya. Taubat, istighfar atau taubat. Kalau taubat itulah mencakup istighfar. Kalau istighfar lah mencakup taubat. Jika digandeng astagfirullah wa atubu ilaih, istighfar untuk masa lalu, taubat untuk masa datang. Orang yang taubat, orang yang membersihkan batin hati. Orang yang berwudu, orang yang mandi, orang yang menghilangkan najis, berarti membersihkan lahiriahnya dari kotoran. Kedua-duanya Allah cinta. Jangan barik sabarlah. Badan sabarasiha. Sana barasiah. Jago lalu itulah mandi. Kalau bahasa awak adalah bahasa sampo, bahasa sabun, lah harun. Kami harun nama, lah harun. Pakai lo paku bersih harup. Tapi yang dalam tu lebih penting daripada bersihan. Apa bersihan dalam? Taubat dan istighfar. Kalau kita lakukan jaga lalu di waktu sahur kita istighfar, mandi beko sesudah subuh atau sebelum subuh atau pagi bersih kedua-duanya. Maka berarti kita membuka lembar hidup kita dengan barasiah dua dalam. Saya tinggalnya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan kepada orang. Sebab kalau kita melakukan kesalahan, kezaliman kepada orang, itu tidak bisa habis dengan istighfar. Habisnya dengan minta maaf, minta rela. Kalau bisalah kita selamat daripada menganiaya, menzalimi, membuat masalah di orang lain, aman gitu. Boleh langsung kita langit minta ampun. Tapi kalau ke orang harus minta maaf, tak rela. Maka berbahagialah orang yang setiap malam kalalu ini tidak ada masalah yang orang sehari cakap. Di malam sehari ke petang hari aku di Senayan. Hari Selasa, sehari ke petang tu tidak ada kita mengaduh orang, menceringi bagaimana tidak ada orang kawan. Bercari bungkang, tidak lah. Mengicuh orang, mau tahu orang, tidak lah. Menyogok orang, tidak lah. Menyogok orang yang nak, dia bersembako tidak ada. Aman pak. Aman pak sehari itu daripada bersalah ke orang, daripada bersalah dan bermasalah orang, itulah luar biasa. Kalau habiskan semua istighfar. Jaga pagi istighfar balik aman gitu. Itu yang perlu dihati-hatikan. Jadi intinya lawu nyibel.
intinya tadi adalah latihlah diri kita untuk beristighfar di jago lalu. Maka jago lalunya sebelum subuh. Karena itu momen waktu kesempatan peluang terbaik bermula daripada habis gelapnya malam jam 3 ke bawah berakhir sebelum subuh masuk. Itu waktu sahar namanya. Waktu sahar. Di waktu sahar itulah kita makan. Kita makan. Suhur namanya. Makanan kita makan sahur. Jawab kan sahur men namun saudara. Waktunya sahar, makanan yang kita makan sahur, dan aktivitas makan suhur. Biarlah ku Allah kana monolah. Dan jangan sampai kita tidak berdoa, tidak meminta dan tidak minta ampun kepada Allah ketika waktu itu sebelum subuh masuk. Kanak-kanakan atau selalulah meminta kepada Allah, ya Allah kanak-kanalah hamba untuk beristighfar di waktu sahur. Karena tercantum dalam ayat, dijanjikan oleh Allah ampunan kepada yang demikian. Setiap malam, ya. Setiap hari, ya. Jambara sebelum subuh. Itu intinya, jambara sebelum subuh. Bacaannya lain yang pendek, lain yang menengah, lain yang panjang. Yang penting minta ampun. Catatan terakhir kita sampaikan, jangan lupa membawa orang gaib itu. Derajat orang gaib kita akan terus naik. Kalau orang gaib kita berdosa akan terus diampuni selagi kita minta ampun. Orang gaib kita nan mati. Hidup je loh. Selama kita minta ampun untuk orang gaib kita akan terus mengalir terus orang gaib kepada Allah. Orang gaib kita manfaatnya, faedah, lapangnya, ringannya, dinaikkan derajatnya. Kecuali dosa-dosa yang tidak bisa diampunkan. Dosanya yang telah diperbuatnya ketika hidup orang lain itu tidak bisa dengan istighfar. Ini salah saya nanti di akhirat. Atau kita sebagai anak, carilah orang-orang yang pernah membuat masalah tolong maafkan orang gaib modi. Ada orang-orang yang terkait itu nampak kita orang gaib boku acok bagawa dulu beliau lah meninggal sebulan lampau, setahun lampau dan 5 tahun. Tolong bagi maaf itu tugas anak. Terus anak atau tugas suami, tugas istri bertemu kawan-kawannya atau sia-sia salah. Termasuk Pak Ji. Ya meninggal Pak Ji tolong maafkan beliau ke Allah. Beliau orang pesah, orang banyak bergawa. Tolong dimaafkan. Itu melapang. Allah kami maafkan beliau tidak doalah kami maaf. Itu langsung kontak. Di samping kita memintakan ampun kepada Allah. Sekian kaji kita pagi kini, semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Meninggal. Bisa. Nama-nama diapui ya, nama Nina enggak. Itulah masalahnya, urusannya nanti di akhirat. Kalau orang kayak kita, bisa kita mintakan ampun kepada Allah, nalar mati-mati, kesalahannya kepada Allah, kelalaiannya, kekhilafannya kepada Allah. Tapi kepada orang, nyo mencilok misalnya, nyo mengatai-ngatai orang, atau menipu orang, atau berzaling pada orang, itu urusannya orang tu. Tidak bisa kita tolong. Kecuali orang tu kita minta kan. Ambo tahu orang gaib ambo dulu yo amak yo apa ada masalah.
Tolonglah maafkan beliau di lalamu dia maafkan apa tu dua. Dia tahu tak tahu, saya rasanya kawan-kawan gaib wak. Tolong dimaafkan di. Itu kerja wak. Karena tak bisa kita istighfar kan gaib. Sebab inyo nak bikin salah orang. Baru kalaulah dimaafkan orang, mohon cakap lalamu dia maafkan orang gaib. Kami biasa dan kusuk-kusuk ulayam je nah. Dah selesai. Ingat tak? Namanya kezaliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja, melainkan pasti nanti akan dihisab di sidang kezaliman kepada sesama. Nah, ini ada masalah kepada orang. Kalau kepada Allah bisa kita tolong. Yang kedua doa kita, ya Allah, ketuklah hati kawan-kawan beliau atau orang-orang yang dikenal salam muka bagai wajah beliau. Kok ada masalah, ketuk hatinya agarnya memaafkan ranggai ambu itu. Itu doa kenangi itu. Itu lemuna teleng Semoga berfaedah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.